Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama perkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Dalvian MKes. Saya adalah dosen di program studi pendidikan dokter tahap sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Saya menjadi dosen sejak 14 Januari 2014. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran di Universitas Malahayati maupun di seluruh fakultas kedokteran di Indonesia saat ini itu adalah kurikulum kedokteran berbasis kompetensi. Nah, kurikulum ini merupakan integrasi dari berbagai sistem tubuh atau kelompok ilmu dasar kedokteran menjadi satu mata kuliah yang kita sebut blok. Nah, blok ini integrasi dari berbagai departemen. Nah, saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran ini mengampu mata kuliah pokok, antara lain adalah yang pertama adalah Basic Medical Science atau BMS dengan kode PS3 122 sebanyak bobotnya 6 SKS, di mana pada blok ini saya mengampu materi riset rasional dokter, di mana pertemuannya ada 23, saya mengampu satu pertemuan. Selain dari blok itu, saya juga mengampu di blok kedokteran keluarga dan kode PSK 353 dengan bobot 4 SKS, dan juga di blok Community Health Oriented Program atau COP, di mana kodenya adalah PSK 411 dengan bobot 8 SKS, dan juga di blok Tropical Medicine atau TROPMED dengan kode PSK 231 dengan bobot 8 SKS. Nah, selain dari lecture atau kuliah pakar, saya juga dilibatkan dalam kegiatan proses belajar lain seperti tutorial dan skill lab, karena di tutorial skill ini dibutuhkan banyak dosen pembimbing karena mahasiswa sudah dibagi dalam bentuk kelompok kecil. Di antara lain blok yang saya dilibatkan adalah blok urogenital, kemudian ada tumbuh kembang, kemudian ada trauma dan kardiovaskular. Proses belajar mengajar di pendidikan dokter ini dilaksanakan, ada yang pra proses belajar mengajar. Ini adalah bentuk persiapan di mana kita selaku dosen pengampu di satu blok itu melakukan brainstorming materi kuliah dari masing-masing departemen yang mendukung materi di blok itu. Di brainstorming ini kita menyamakan persepsi, adakah mata kuliah yang diperbarui atau ada yang mungkin sudah tidak diperlukan. Termasuk juga nanti ada kasus tutorial atau skill lab yang mungkin perlu diperbaiki kasusnya sesuai dengan evaluasi sebelumnya. Kemudian pada proses belajar mengajar itu sendiri, di kurikulum kompetensi berbasis kompetensi ini ada 4 bentuk. Yang pertama adalah lecture atau kita sebut kuliah pakar. Yang kedua, tutorial yang merupakan diskusi dalam bentuk problem based learning. Dan yang ketiga adalah skill lab yang merupakan latihan keterampilan, dan keempat praktikum. Nah, kemudian ada nanti setelah selesai ada pasca proses belajar mengajar, di mana ada kegiatan sidang nilai, kemudian
ada evaluasi. Nah, bentuk belajar mengajar lecture itu prosesnya adalah minimal H-1 kita memberi materi yang akan kita ajarkan ke siswa. Bisa melalui grup, bisa melalui LSM di Universitas Melayati, bisa dengan classroom. Kemudian kegiatan ini berupa tatap muka langsung di kelas yang diikuti lebih kurang 50 sampai 75 mahasiswa. Kemudian ada absensi online yang disiapin oleh kampus, di mana dosen mengisi absen mata kuliah dan nama peserta, kemudian peserta mengisi absen, kemudian nanti ketika terakhir kegiatan maka dosen akan menutup. Nah, metode dalam lecture ini saya menggunakan metode DIA, yaitu delivery atau pemaparan, kemudian interaction atau interaksi atau diskusi, yang kemudian assessment atau penilaian. Nah, pada saat proses lecture itu, maka kita di awal kita sampaikan dalam bentuk PowerPoint presentasi, dimulai dengan salam pembuka dan biasanya dimulai dengan pretest untuk menilai sejauh mana pemahaman pengetahuan mahasiswa sebelum kita melaksanakan kuliah. Kemudian nanti dipaparkan tentang capaian pembelajaran umum, kemudian capaian pembelajaran khusus, kemudian pemaparan materi per materi, kemudian dilanjut diskusi. Setelah diskusi maka dilakukan post-test untuk menilai sejauh mana keberhasilan pemaparan yang kita berikan kepada mahasiswa, dan kemudian akan ada resume dan diakhiri dengan salam penutup. Kemudian bentuk proses belajar mengajar yang kedua, tutorial, yang itu kita menganut problem based learning dengan melaksanakan 2 langkah, dan itu dilaksanakan dalam 2 pertemuan dan 1 pleno. Diskusi ini terbagi dari kelompok kecil mahasiswa yang berisi 10 sampai 15 dengan 1 dosen pembimbing atau kita sebut dosen fasilitator. Nah, pada pertemuan pertama ini kita melaksanakan 6 langkah terlebih dahulu. 6 langkah itu adalah: 1 adalah klasifikasi, definisi, dan masalah. Yang kedua adalah analisis problem, dan ketiga membangun hipotesa, dan keempat mengidentifikasi pengetahuan yang diperlukan, dan kelima mengidentifikasi apa yang sudah diketahui, dan 6 identifikasi apa saja yang perlu dipelajari. Nah, pada proses diskusi ini yang dilibatkan adalah semua mahasiswa. Ada ketua diskusinya, ada notulen. Jadi semua diskusi itu dibuat catatan. Nah, kemudian pertemuan selanjutnya itu dengan jeda 1 hari, di mana jeda itu kelompok ini melakukan diskusi, belajar sendiri untuk menyelesaikan apa yang harus mereka ketahui pada pertemuan pertama itu. Nah, berikutnya dilanjutkan pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua dilanjutkan untuk menyelesaikan 6 langkah berikutnya, yaitu mengumpulkan informasi yang baru, kemudian sintetis informasi yang baru dan lama yang sudah ada, dan yang ke-9 pengulangan langkah yang diperlukan, dan ke-10 identifikasi yang belum dipelajari, dan ke-11 kesimpulan dari apa yang sudah dipelajari, dan ke-12 mengetes pengetahuan dengan program lain. Nah, selama tutorial ini
fasilitator akan mengiring atau mengawasi supaya diskusi ini terarah, tidak keluar dari topik pembicaraan, dan fasilitator akan melakukan penilaian. Penilaian apa? Pertama adalah komponen kedisiplinan, kehadiran tepat waktu dengan toleransi 15 menit. Yang kedua adalah attitude, sikap dan perilaku. Dan ketiga adalah argumentasi. Kemudian adalah bagaimana dia menyampaikan argumen. Kemudian 4 adalah aktivitas, berapa kali dia melakukan. Dan kemudian dominasi. Bahwa dalam diskusi ini kita tidak boleh mendominasi, memberi kesempatan pada peserta diskusi. Kemudian tentang berbagi ilmu. Nah, itulah tutorial. Kemudian bentuk proses belajar mengajar yang ketiga yaitu skill lab. Skill lab ini adalah bentuk proses belajar mengajar, mengasah atau melatih keterampilan psikomotor, baik verbal maupun psikomotorik terhadap penulisan-penulisan sesuai dengan kasus yang sudah ditetapkan. Nah, ini terdiri dari kelompok kecil juga, di mana satu kelompok itu terdiri dari 10 mahasiswa dengan satu dosen instruktur, di mana satu pertemuan itu dilaksanakan di ruang skill lab dengan standar alat, sarana dan lain sebagainya sesuai dengan topik yang sudah ditetapkan selama satu pertemuan 100 menit. Nah, dalam proses skill lab ini dosen instruktur merupakan contoh model rule of thumb. Oleh karena itu, di saat pertama maka dosen akan melakukan pemeriksaan atau skill secara sistematis dan beruntut. Mahasiswa mengamati, dan di mana dosen yang pertama ini tidak dengan suara tanpa verbal. Yang kedua, instruktur akan mengulangkan lagi pemeriksaan tersebut selama 10 menit dengan menjelaskan dengan suara. Nah, setelah itu setiap mahasiswa satu persatu melaksanakan pemeriksaan seperti yang sudah dicontohkan oleh instruktur tadi, dan selesainya mahasiswa yang lain yang belum melakukan memberi feedback satu persatu menurut mereka apa yang sudah benar, apa yang salah, dan apa sarannya. Nah, semua nanti mahasiswa dapat gilirannya dan semua diberikan feedback, dan nanti diakhiri dengan resume dari instruktur untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, yang keempat adalah bentuk proses belajar mengajar praktikum. Nah, ini adalah bentuk uji atau pemeriksaan laboratorium ya, dengan topik tertentu, dan itu biasanya dengan satu kelompok 25 mahasiswa, dan itu dilaksanakan di ruang laboratorium dengan satu dosen pembimbing dan dibantu asisten, dan biasanya 100 menit dengan topik-topik yang sudah ditetapkan. Nah, dalam proses belajar mengajar ini terakhir ada proses penilaian. Nah, proses penilaian itu ada 4 komponen nilai. Yang pertama adalah penilaian UAB, ujian akhir blok. Nah, ini adalah bentuk ujian yang dilaksanakan untuk menilai kemampuan ilmu teori yang diajarkan di lecture. Nah, tadi saya sebutkan ada blok yang diampu oleh berbagai departemen, maka setiap dosen yang mengampu memberikan kontribusi 10 soal untuk yang mengampu 1 kali pertemuan. Dan soal yang diberikan adalah dalam bentuk multiple choice. Dan ujian dilaksanakan di ruang CBT, computer based test. Dan bobot OB ini adalah 45%.
Yang kedua, nilai tutorial yang dilaksanakan langsung pada saat tutorial, di mana nilai tutorial ini mempunyai bobot 15%. Kemudian yang ketiga adalah nilai skill lab yang juga dinilai pada saat skill lab berlangsung mempunyai bobot 15%. Kemudian terakhir adalah nilai praktikum, di mana praktikum dinilai di saat praktikum dilaksanakan dan laporan praktikum, dan mempunyai bobot 15%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari semuanya. Perkenalkan diri saya, Dr. Dalvian Enkes. Saya dari Departemen Farmakologi. Sesuai dengan jadwal, pada hari ini kita akan melaksanakan kuliah blok BMS untuk materi tentang resep rasional dokter. Baik, seperti biasa, sebelum kita melaksanakan kuliah, kemarin sudah diberikan materi, ya, mungkin sudah dibaca-baca. Maka kita akan melaksanakan pretest selama 10 menit terlebih dahulu, ya. Ya, mungkin pretest 10 menit tadi sudah saya kirim melalui Google Classroom. Silakan dibuka sesuai dengan sudah dibuka. Ada Google, kemudian ada Google Form post test. Silakan diklik. Nah, silakan dikerjakan selama 10 menit, ya, tidak usah terlalu mikir, ya. Ini kita hanya untuk melihat dari awal kuliah apa yang sudah para mahasiswa ketahui tentang topik kuliah kita hari ini. Silakan. Ya, kita akan ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi. Barangkali tentang resep kita mungkin sudah tidak asing lagi, ya. Mungkin sudah pernah berobat, diberi resep oleh dokter, atau mungkin kita mengantar keluarga kita kemudian diberi resep. Nah, inilah bentuk resep, ya, secara umum. Sebelum kita ada form, ya, ada nama dokter, kemudian ada tulisan tentang resep, cara pakai dan jumlahnya, kemudian ada data daripada pasien itu sendiri. Nah, ini gambaran umum untuk kita ketahui. Oke, ruang lingkup pembelajaran kita hari ini ada 10. Baik, untuk capaian pembelajaran hari ini, capaian pembelajaran umum, kemudian tujuan capaian pembelajaran khusus, ya. Latar belakang, kenapa pentingnya materi ini diajarkan kepada adik-adik semua ini? Ada latar belakangnya. Pertama adalah umpan balik yang diberikan oleh uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter yang dilakukan secara nasional, di mana ujian itu menguji 8 kompetensi. Kemudian latar belakang kedua adalah bahwa resep itu haruslah didasarkan dengan pemeriksaan fisik. Sebagaimana kita ketahui di kedokteran itu, kita dalam memberi resep harus melalui prosedur
pemeriksaan fisik yang sistematis ya, dan komprehensif. Yang ketiga adalah apa yang kita sebut medication safety. Mungkin ada yang belum tahu. Oke, belum tahu semua ya. Nah, medication safety ini adalah keamanan dalam memberi obat. Kenapa ini penting? Kita ketahui di rumah sakit, di klinik, atau di praktek saja, pasien banyak. Pasien itu ada yang normal, ada yang darurat. Sehingga kalau tidak ditangani dengan hati-hati, maka kadang-kadang timbul kesalahan mesinnya PA atau PD. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Selanjutnya kita bicara tentang, sebelum kita akan resep, kita tentang pemahaman farmakoterapi. Jadi pengertian terapi adalah perlakuan intervensi kepada pasien berupa tindakan farmakologi dan atau non farmakologi bertujuan untuk menghilangkan penyebab, menekan gejala atau mencegah gejala penyakit, sehingga pasien tercegah dari penyakit dan meringankan dari keluhan, tercegah dari kecacatan dan selamat dari keluhan atau sembuh. Nah, kemudian kita juga harus paham dulu tentang efek obat pada manusia sebelum kita paham tentang penulisan resep nasional. Efek obat pada manusia itu ada yang efeknya terapi, ya, sesuai indikasi yang kita harapkan. Kemudian ada kontraindikasi, hal yang tidak boleh kita berikan. Kemudian ada toksisitas, yang akhirnya menyebabkan racun bagi pasien. Dan kemudian efek samping. Efek samping ini adalah efek yang tidak kita harapkan ternyata muncul pada pasien itu sehingga akan mengganggu. Nah, yang kedua adalah kita juga harus paham tentang bagaimana proses obat itu terjadi di dalam tubuh kita setelah kita minum, suntik atau kita oles. Nah, ada faktor yang mempengaruhi kerja obat di dalam tubuh itu. Nah, kemudian kita perlu juga paham tentang dosis obatnya. Dosis obat itu adalah takaran jumlah obat sesuai kebutuhan tujuan terapi dan kondisi yang diberikan kepada pasien. Nah, dosis terapi adalah dosis yang menyembuhkan, sementara dosis toksik adalah dosis yang meracuni. Jadi obat itu kalau dosisnya sudah lebih dari dosis terapi, nah itu bisa dosisnya lebih toksik. Nah, ini kita juga harus pertimbangkan. Kemudian ada dosis letal. Semua obat itu juga ada dosis letalnya, pasti tinggi. Jadi obat yang kita berikan dosis lazim tidak menyebabkan kematian, tapi kalau dosisnya sudah di luar sampai dosis letal, ya mati juga orang. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan dokter untuk memberikan dosis dan menulis resepnya. Nah, kita mulai masuk kepada resep ya, nasional. Apa itu pengertian resep? Nah, ini sudah ada di Permenkes ya. Jadi itu pemahaman resepnya. Nah, ini contoh ya. Ini gambar umum resep. Bisa kita lihat. Nah, selain dari format konvensional yang tadi kita lihat atas resep, sekarang sudah ada tren resep itu secara elektronik sehingga tidak ditulis ya. Nah, selain dari itu kita juga harus paham dulu apa yang disebut salinan resep ya. Itu berbeda sekali dengan resep. Mungkin paham ya. Nah, formularium resep itu juga macam-macam ya. Ada yang kita sebut formula magistralis, ada formula profesionalis, ada formula spesialistis ya. Nah, kemudian dalam penulisan resep kita perlu tahu juga urutan mana yang duluan, mana yang tengah, mana yang terakhir. Nah, singkatan Latin ditulis. Jadi di resep itu semua singkatan, tata cara pakai itu sudah ada aturan internasional. Di buku resep preferensi itu sudah ada semua di data, silakan dipelajari.
Nah, kemudian juga kita harus paham bahwa di resep itu ada tanda-tanda penting yang harus kita ketahui untuk kepentingan pasien. Nah, ini sedikit juga harus kita ketahui supaya kita paham bagaimana proses pelayanan resep. Nah, ini screeningnya juga lumayan ya. Sebenarnya ini juga untuk mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat ya. Jadi, nah, kemudian bagaimana prinsip obat rasional itu ya? Ini ada prinsipnya. Ada 6 tepat ya. Nah, ada 10 prinsip obat rasional ya. Tadi sudah sebutkan. Nah, ini resep jadinya. Nah, tepat informasi. Nah, informasi harus diberikan ya. Tepat penyerapan obat ya, maksudnya apa? Nah, ini penyerapan obat juga tugas harus memberikan informasi tepat kepada pasien ya. Bagaimana kepatuhan? Nah, ini juga pasien diingatkan ini harus minum obatnya teratur ya, karena kalau tidak teratur berubah nanti risikonya umumnya tidak akan punah gitu ya, dan nanti berikutnya dia tidak mempan lagi dengan obat tersebut ya. Nah, tepat tindak lanjut follow up ya. Ini kapan dia kontrol, kapan kita harus berhentikan obat, kapan dia boleh makanan yang kayak keras ya, yang tadinya lunak gitu ya, itu perlu disampaikan. Nah, itu resep tadi ya. Kemudian kita coba lihat contoh-contoh resep lain ya. Perlu kita post test lagi ya, post test selama 10 menit, mungkin soalnya sama, silakan dikerjakan di link yang sudah kita bagi di Classroom, Google Classroom. Nah, saya tunggu ya 10 menit. Oke. Baik. Selesai sudah ya, maka dapat kita simpulkan nah, ini hasil kegiatan kita hari ini. Tadi pretest ya, kita lihat ini grafiknya. Saya kira itu aja pertemuan kita hari ini. Hal-hal lain yang mungkin belum ditanyakan, tapi jelas bisa ditanyakan di Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.